Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah, marilah kita selaku hamba Allah tiada henti-hentinya kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tentu kita semua yakin bahwa Dialah Allah yang telah menciptakan kita semua. Dialah yang telah memilih kita diciptakan sebagai manusia, makhluk yang paling indah bentuk penciptaannya. Dan insya Allah apabila kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ajaran Islam, maka kita akan menjadi makhluk Allah yang tertinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh apa yang kita nikmati dalam kehidupan kita, udara yang kita hirup, apa yang kita makan, yang kita minum, tempat tinggal kita, tempat berteduh kita, seluruh fasilitas untuk meringankan seluruh urusan-urusan dan pekerjaan kita, semuanya itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka patutlah kita senantiasa menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Tidak ada rasa kesombongan sedikit pun di dalam hati kita untuk mendurhakai Allah, untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya apabila kita taat melaksanakan ajaran Allah sesuai yang terdapat dalam ajaran Islam, maka kebaikannya, kebahagiaannya, keberuntungannya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini disebut dengan dinul Islam. Agama keselamatan, agama kedamaian, agama ketenteraman. Sehingga siapapun yang berislam dengan benar, maka ia akan mencapai kedamaian dan ketenteraman dalam menjalani kehidupan ini. Berapapun usianya, apapun aktivitas dan pekerjaannya, bagaimanapun tingginya pangkatnya, bagaimanapun banyaknya harta benda yang ia miliki, kalau dia adalah orang yang melaksanakan ajaran Islam dengan baik, maka ia akan menjadi orang-orang yang damai, tentram hatinya. Bukan hanya itu, kaum muslim berbahagia. Ajaran agama kita bukan hanya disebutkan sebagai as-silmi, ajaran kedamaian, tetapi juga disebut dinul Islam. Kalau dalam bahasa Arab itu
dari kata salima. Salima itu artinya selamat, sejahtera. Tapi kalau ditambahkan alif di depannya, aslama yuslimu islaman, berarti dia mensejahterakan. Dia memberikan kedamaian. Dia memberikan ketentraman, kedamaian bukan hanya pada dirinya tetapi siapapun yang ada di sekitarnya. Itulah makna lugawi, makna harfiah daripada ajaran agama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti hanya dengan syahadat kita, tetapi udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam ajaran Islam itu secara total, secara keseluruhan. Diri kita, hati kita diislamkan dengan baik. Dengan apa kaum muslim berbahagia? Dengan akidah yang lurus, dengan tauhid bahwa hanya Allah yang disembah, hanya Allah tempat meminta. Dan ketika kita sudah bertauhid seperti ini, kaum muslim berbahagia, maka akan datang ketentraman dan kedamaian jiwa. Tidak ada lagi rasa was-was. Mengapa? Karena kita dekat dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Satu-satunya dialah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu, mungkin agak sulit. Satu itu yang dia sudah minta supaya diberikan kedamaian, belum tentu yang satunya mungkin bisa memberikan kedamaian. Tapi ajaran Islam karena hanya satu yang kita sembah, yang kita tempati meminta, maka setelah selesai kita meminta, maka kita tinggal menunggu apa hasil yang diberikan oleh Yang Maha Esa itu, Yang Maha Tunggal itu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak rumit kita berakidah, akidah Islam kaum muslimin berbahagia. Kemudian orang yang berakidah itu kemana-mana dia bawa akidahnya, dia bawa imannya, sehingga imannya itu akan menjadi remote control bagi dirinya untuk berbuat. Ketika ingin berbuat, maka mereka yakin bahwa Allah melihat apa yang akan dilakukan, sehingga itulah yang membuat dirinya akan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Mengapa? Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun yakin bahwa sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, baik itu kebaikan ataupun maksiat, maka semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Sehingga dengan demikian maka akan terjadi kedamaian di dalam hatinya kalau ia orang yang memang kokoh imannya. Dan Rasulullah bersabda, la yasriku sariku wa huwa yasriku hina yu'min. Tidak akan mencuri seorang yang melakukan pencurian itu ketika dia beriman. Dengan demikian maka kalau orang melakukan kemaksiatan, kejahatan, pencurian, penipuan, pencopetan, berarti imannya yang alfa pada dirinya. Maka kalau iman ini kuat, akan membuat diri kita menjadi tentram dan damai. Yang kedua adalah diri kita yang diberikan bentuk yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tagihannya, ada ibadah yang harus kita tunaikan, yang secara akal itu bertentangan. Seperti sholat, kenapa kita mesti disuruh sujud, ruku, sujud sejajar kepala kita dengan ujung kaki? Tetapi bagi orang yang sholat, kaum muslim berbahagia, dia tidak menggunakan akalnya untuk memaknai
di mana kepala itu disejajarkan dengan ujung kaki, berarti kepala ini rendah. Tidak, kaum muslimin berbahagia. Tetapi mereka akan memaknai bahwa inilah bentuk penyembahan, kepasrahan saya sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, gratis. Diciptakan kepala kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita gratis, kaum muslimin berbahagia. Tapi kalau kita sakit itu menjadi berbayar, masuk rumah sakit itu sudah dibayar. Ya. Tapi semuanya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gratis. Sehingga kalau kita beribadah melaksanakan perintah Allah, meskipun itu tidak sesuai dengan akal sehat kita, tetapi kita terima sebagai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita salat akan semakin kita menunjukkan bahwa kita ini benar-benar hamba Allah. Tidak ada kesombongan di situ. Dan orang yang selalu beribadah dengan baik, maka akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia miliki, mereka sadar bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau diambil, maka tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk mengambilnya. Sehingga zikrullahnya yang akan selalu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa ingatlah, ketika selalu mengingat Allah, maka itulah yang akan menenteramkan, mendamaikan, membuat hati menjadi tentram dalam kehidupan ini. Itu ibadah, kaum muslimin yang berbahagia. Puasa misalnya, kalau kita berpikir mengapa mesti kita berlapar-lapar, nah ada yang bisa dimakan. Mengapa mesti berhaus-haus, nah ada yang bisa diminum. Tapi karena itu adalah bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menolak. Dan sekali lagi ketika kita lakukan itu, maka zikrullah kita akan semakin kuat, bahwa kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan seluruh ego kita, meninggalkan seluruh keinginan kita, makan, minum, bahkan yang sudah berkeluarga, ditinggalkan semua keinginannya demi untuk mempasrahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya puasa ini. Sehingga dengan demikian kalau orang berpuasa dengan baik dan benar, maka dia akan semakin kuat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zikirnya semakin kuat, maka pastilah insyaallah hatinya akan semakin tentram dan tenang. Tidak tergoda dengan kehidupan dunia, jabatan, harta duniawi yang mewah, yang bergelimang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin berbahagia adalah akhlak. Dan ini yang banyak. Ketika seorang muslim itu jujur, hidupnya tenang. Siapa sih yang tidak suka orang yang jujur? Bapak-bapak kaum muslimin berbahagia. Ketika orang muslim itu adil, tenang dan menenteramkan orang, siapa yang tidak senang orang yang adil? Ketika seorang muslim itu senang menyambung tali silaturahmi, senang untuk tersenyum kepada sesama, maka siapa sih yang tidak suka terhadap orang yang suka menyambung tali silaturahmi dan murah senyum itu? Ketika seorang muslim itu pemaaf, maka siapa yang tidak senang terhadap orang yang pemaaf itu? Bahkan bukan terhadap sesama umat Islam saja, terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya yang non-muslim juga, kita wajib li ta'arafu. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Wahai manusia, ini yang dipanggilnya manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, yang artinya ada yang muslim, ada non-muslimnya di situ. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya saya telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal.
Ta'arafu ini kaum muslim yang berbahagia dia seakar kata dengan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan, yang artinya bahwa bukan hanya sekedar melihat, mengenal mukanya, mengenal orangnya, mengenal tempat tinggalnya, tetapi li ta'arafu, untuk saling berbagi kebaikan terhadap sesama. Maka dengan demikian, jikalau kita orang muslim yang memiliki akhlakul karimah, maka siapapun yang ada di sekitar kita, insya Allah mereka akan merasakan kenyamanan, kedamaian, ketenteraman hidup bersama dengan kita, asalkan kita tidak diganggu kaum muslim berbahagia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kita benar-benar berupaya untuk memasukkan diri kita secara total, udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan yang membuat kita menyalahi perintah-perintah Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka kehidupan kita di dunia ini akan menjadi tenang, tentram, damai dan selamat kelak di akhirat. Dengan demikian insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumi wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyad bi dalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabal awqatu was sa'at. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أفرج علينا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون